البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah mempelajari tentang makna dari syahadah Muhammadur Rasulullah, persaksian bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam persaksian ini ada hal-hal penting yang harus diwujudkan. Apa kemarin yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala? Indak ya Aba Yusuf. Nah, pertama adalah taat pada semua perkara-perkara yang Allah perintahkan. Terus baru itu. Baru poin yang pertama. Nah, begitu poin baru kita ambil. Sekarang ya ikhwan fillah, kita masuk pada poin yang kedua. Namun berhubungan dengan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, hal ini telah ditunjukkan dalam banyak dalil. Dalam Al-Quran sendiri ditegaskan oleh Imam Ahmad pada beberapa tempat. Indah Faisal 33 tempat. Nah, 33 tempat perintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bentuk-bentuk dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul juga bermacam-macam. Di antaranya apa? Indak Talha. Nah, Allah Subhanahu wa taala jadikan ketaatan kepada Rasul merupakan apa? Konsekuensi taat kepada Allah. Dalilnya Ma yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Nah, yang lain apa? Zaid. Yang kedua. Nah, perintah secara tegas, al-amrus sharih. Nah, apa itu contohnya? Wa ati'u Allah wa ati'ur Rasul. Baik. Yang ketiga apa? Iqbal. Yaitu janji Allah Subhanahu wa taala atas orang yang taat kepada Rasul dengan surga. Berarti dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan surga. Contohnya dalil yang demikian keadaannya. Hafal? Indak Ridwan Hafidtah Rifki Hadits Abi Hurairah. Tayyib, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah man ya'ba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Tayyib. Kemudian yang keempat, Aba Amir. Nah, dikaitkannya ketaatan kepada Rasul dengan keberuntungan, rahmat dan hidayah. Contoh dalilnya. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bahkan ini terus
Rasul sallallahu alaihi wasallam baca dalam khutbah-khutbah beliau. Yang lainnya apa? Dafa? Sudah hadir belum? Hah? Sudah hadir? Apa? Yang menunjukkan bahwasanya taat kepada Rasul merupakan sebab rahmah. Apa? Indah hadir. Wa ati'u Allah wa Rasul la'allakum turhamun. Taatlah kepada Allah dan Rasulnya agar kalian dirahmati. Yang menunjukkan bahwasanya taat kepada Rasul merupakan sebab hidayah. Taat kepada Rasul merupakan sebab hidayah. Apa Hudzaifah? Wa in tuti'uhu tahtadu. Baik, jika kalian taat kepada beliau atau taat kepada dia, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kalian akan mendapatkan hidayah. Nah, ini 4 bentuk dalil, akhwan. Kita lanjutkan. Yang menunjukkan juga tentang wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, ditegaskannya bahwasanya kehidupan yang hakiki yaitu pada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annal hayatal haqqah fi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, istajibu lillahi walir rasul. Ya apa? Sambutlah panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jawablah seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tatkala Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada hal-hal yang menjadikan kalian itu hidup. Idza da'akum lima yuhyikum. Menunjukkan bahwasanya kalau kita mau hidup yang sebenarnya, hidup dengan kehidupan yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita semua karenanya, ya dengan apa? Dengan memenuhi seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini sangat tegas. Nah, makanya ditegaskan oleh Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam Al-Fawaid, fal hayatul haqiqiyyatut thayyibah hiya hayatu man istajaba lillahi wal rasuli zahiran wa batina. Fa haula'i humul ahya wa in matu. Maka kehidupan yang hakiki yang bagus adalah kehidupan orang yang menyambut seruan Allah dan Rasulnya secara zahir maupun batin. Ini kehidupan yang hakiki. Jadi kehidupan yang sebenarnya bukan ketika seorang jasadnya bagus, fisiknya bagus, dia setiap hari membangun fisiknya dan memikirkan berbagai macam menu makanan untuk itu, tapi lalai dari kesehatan hatinya. Nah, tapi yang dibutuhkan adalah apa? Seseorang untuk bisa hidup yang sebenar-benarnya adalah apa? Dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya, baik secara zahir maupun batin. Maka mereka itulah orang-orang yang hidup dengan sebenar-benarnya walaupun mereka telah mati. Lihat bagaimana para ulama kita. Jasad-jasad mereka mungkin sudah menjadi tanah, ya kawan, tapi nama-nama mereka senantiasa dikenang oleh ummah. Ilmu mereka dipelajari dan tidak syak pahala-pahala terus mengalir kepada mereka. Nah, inilah hakikat kehidupan yang sebenarnya ketika mereka menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Kemudian yang keenam, al-amru bittiba'ihi wat tamassuk bisunnati. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul adalah perintah untuk mengikuti beliau dan berpegang kokoh dengan sunnah beliau. Ini jelas berarti apa? Wajib taat. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Ali Imran ayat 31. Yang belum bisa menulis nanti menyalin, ditulis ayatnya baru disalin dari Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Yarhamukum. Ini ayat pokok, ikhwan. Katakanlah wahai Nabi, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, sehingga Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Menunjukkan bahwasanya ittiba'ur Rasul, mengikuti Rasul dan mengikuti sunnah beliau, akhwani fillah, merupakan perkara yang harus. Kenapa? Karena mencintai Allah adalah sesuatu keharusan, sesuatu yang wajib, dan tidak dikatakan mencintai Allah yang sebenarnya kalau tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sisi pendalilannya. Makanya ayat ini dinamakan dengan apa? Dikenal dengan apa ayat ini? Indak Talha. Nah, dikenal dengan sebutan ayatul mihnah, ayat ujian, yaitu apa? Ujian yang dengannya diketahui siapa yang betul-betul mencintai Allah dan yang tidak. Kalau mau dikatakan mencintai Allah dengan sebenarnya, ya penuhi ujian ini, yaitu dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pula Rasul sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam ayat, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa saja yang membenci sunnahku bukan termasuk dari golonganku. Ini menunjukkan wajibnya mengikuti sunnah, yang berarti apa? Wajib taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang kedelapan yang menunjukkan wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Berita-berita dalam Al-Qur'an yang menunjukkan apa? Menunjukkan penyesalan orang-orang yang tidak taat kepada Rasul. Dan tentunya dikhabarkannya penyesalan-penyesalan mereka itu, ikhwan, agar kita mengambil pelajaran. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab ayat 66, "Yauma tuqallabu wujuhuhum fin-nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah." Pada hari wajah-wajah mereka dibulak-balikkan di neraka, wal'iyadzu billah. Mereka mengatakan, oh seandainya kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Penyesalan. Tapi apalah artinya penyesalan di saat waktunya sudah terlambat? Tidak bermanfaat lagi penyesalan. Makanya selagi kita masih memiliki kesempatan untuk menyesali apa-apa yang telah lewat dari dosa-dosa dan penyelisihan, dan memperbaiki kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan, maka manfaatkan kesempatan tersebut. Lihat, mereka-mereka yang dulunya ketika di dunia jauh dari ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mereka lakukan hanya menyesal, tapi tidak bermanfaat. Ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasulah. Oh seandainya kami dulu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Juga di surat Al-Furqan Allah Subhanahu wa taala tegaskan, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Di ayat yang ke-27.
Pada hari orang-orang yang zalim itu menggigit kedua tangannya, bukan hanya jari ya kawan. Di dunia orang mengatakan menggigit jari, tapi di akhirat na'am wa yauma ya'addu dzalimu 'ala yadayhi, menunjukkan penyesalan yang luar biasa. Pada hari orang-orang zalim itu menggigit kedua tangannya. Yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Mereka mengatakan, oh seandainya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal ini jelas menunjukkan tentang wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga sisi pendalilan yang terakhir, ikhwan, yang keberapa berarti? Ke-8. Ke-9. Yaitu wujubut taslim li hukmih. Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk menerima hukum beliau. Berarti apa? Wajib taat kepada beliau. Allah tegaskan dalam surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai penentu hukum pada hal-hal yang mereka berselisih padanya. Kemudian mereka tidak mendapati pada diri-diri mereka haraj, yaitu apa? Rasa berat terhadap apa-apa yang telah engkau tetapkan, dan mereka betul-betul menerima hukum yang ditetapkan tersebut dengan sebenar-benarnya penerimaan. Ayat ini akhwanifillah juga ayat yang sangat penting untuk dipahami oleh seorang muslim, terkhusus sunni salafi yang mengaku sebagai sunni, mengaku sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat yang kita bahas, kita sebutkan dalam pembahasan ini, ikhwan, penting untuk dihafal, dipahami dengan baik. Yang pertama, untuk kita mengambil manfaat bagi diri kita sendiri, sehingga apa? Semakin kuat tekad, semakin bersemangat untuk mewujudkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga apa? Untuk bisa menasihati saudara-saudara kita yang lain agar mereka mewujudkan ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada ayat di surat An-Nisa tadi, Allah sampai bersumpah tentang tidak imannya orang yang tidak mau berhukum dengan hukum yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dipersyaratkan di sini ketika seseorang menerima hukum tersebut, yaitu apa? Tidak adanya rasa berat, dan yang kedua apa? Harus betul-betul menerima dengan sebenar-benarnya penerimaan. Menunjukkan, akhwan, seandainya seorang tunduk kepada hukum Rasul sallallahu alaihi wasallam tapi ada rasa berat di hatinya, ini masih belum terpenuhi kriteria yang disebutkan dalam ayat. Karena Allah katakan la yajidu fi anfusihim haraja, kemudian apa? Wa yusallimu taslima. Dua hal. Naam. Ini 9 hal yang menunjukkan tentang wajibnya taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada Al-Qur'an, demikian pula pada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada hal yang kedua yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala berhubungan dengan makna syahadah Muhammadur Rasulullah. Yang pertama, ta'atuhu fima amar, taat terhadap apa-apa yang Rasulullah perintahkan. Yang kedua, wa tasdiquhu fima akhbar, dan membenarkan apa-apa yang beliau khabarkan. Yang namanya tasdik, ikhwanifillah, perlu kita ketahui, kata ini diambil dari apa? Kata pokok as-sidqu,
Shad, dal, dan qaf. Nah, kalau kita lihat dalam bahasa Arab, penggunaan kata yang terdiri dari unsur shad, dal, dan qaf ini adalah aslun yadullu ala quwwatin fi syai'. Itu suatu pokok kata yang menunjukkan tentang kuatnya pada suatu perkara. Nah, faedah-faedah seperti ini kalau antum mau merujuk nanti ketika membahas tentang suatu makna kata, ikhwan, yang memberikan perhatian seperti ini dalam Mu'jam Maqayisil Lughah Ibnu Faris. Beliau bagus dalam menjelaskan apa makna-makna pokok dari suatu kata. Jadi shad, dal, dan qaf ini apa? Aslun yadullu ala quwwatin fi syai'. Sehingga apa? Ketika kita membahas tentang apa? Tasdik, pembenaran, berarti harus kuat. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun. Ketika apa? Seseorang membenarkan berita yang sampai kepadanya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya sidq yang merupakan lawan dari al-kadzib dinamakan demikian. Kenapa? Liquwwatihi fi nafsi. Karena jujur itu kuat, ya. Sedangkan kadzib la quwwatalah. Dikarenakan kedustaan itu tidak ada kekuatannya sama sekali. Orang yang dusta, kawan, tidak ada kekuatannya sama sekali. Nah, kenapa? Karena dia di atas kebatilan. Adapun tasdik yang diinginkan dalam pembahasan kita, tasdiquhu fima akhbar, yaitu apa? Al-yaqin at-tam bi sihhati jami'i ma akhbara bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil madhi wal hadir wal mustaqbal. Yang dimaksud dengan tasdik di sini yaitu al-yaqinut tam, yaitu keyakinan yang sempurna. Keyakinan yang apa? Sempurna, berarti tidak boleh ada keraguan sedikit pun tentang kebenaran semua perkara yang dikhabarkan oleh Nabi. Bisihhati jami'i ma akhbara bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil madhi, baik pada perkara yang telah lewat, wal hadir, dan perkara yang sedang terjadi, wal mustaqbal, dan yang akan terjadi. Ini makna apa? Makna tasdik yang diinginkan pada pembahasan kita. Dan seorang kalau mengaku Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasulnya harus memenuhi kriteria kedua ini. Dia yakin dengan sebenar-benarnya terhadap semua yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan mungkin seseorang ikhwani fillah keislaman benar dan keimanannya benar sampai memenuhi perkara ini. Dan tasdik terhadap semua khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwani fillah terkandung di dalamnya dua perkara pokok. Yang pertama, itsbatu nubuwwatih, yaitu penetapan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Kalau kita membenarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya yang pertama harus kita tetapkan apa? Kenabian beliau. Itsbat nubuwwatihi sallallahu alaihi wasallam. Dan berhubungan dengan penetapan kenabian Nabi, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika kita ingin menetapkan sisi ini, ya kawan, ada 6 perkara secara terperinci yang harus kita yakini. Nah, ini ditambahkan sehingga kita betul-betul mampu mengusahakannya. Ketika telah tahu, ya kita usahakan.
Kalau ada keraguan sedikit saja pada hal itu, segera diperbaiki. Wa yata'allaqu bi itsbati nubuwwatihi umur. Berhubungan dengan penetapan nubuwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa perkara. Al-awwal al-iman bi umumi risalatihi lin-nasi ajma'in. Yaitu beriman dengan apa? Menyeluruhnya kerasulan beliau untuk keseluruhan manusia. Atau dengan kata lain, kita harus beriman bahwasanya risalah yang beliau sampaikan ini mencakup keseluruhan manusia. Ini secara mudahnya. Apa dalilnya? Indak Mukasyah, yang menunjukkan bahwasanya syariat beliau atau risalah beliau mencakup keseluruhan manusia, yang Arab maupun Ajam, bahkan jin juga masuk. Naam, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah kami utus engkau kecuali apa? Kepada keseluruhan manusia. Ini wajib kita imani. Makanya seseorang kalau dia mau beriman kepada Rasul, tapi apa? Imannya cuma sekedar bahwasanya Muhammad itu diutus untuk Arab saja. Sebagian Yahudi akhwan demikian. Dalam artian, ya, kami beriman Muhammad itu Rasul tapi untuk Arab, sedangkan untuk kami Bani Israel tidak. Ini dianggap Muslim tidak? Aba Zur'ah? Tidak cukup. Jadi wajib beriman tentang apa? Tentang menyeluruhnya syariat yang beliau bawa. Baik. Yang kedua, al-iman bi annahu khatamun nabiyyin. Beriman bahwasanya beliau adalah penutup para nabi. Sehingga konsekuensi dari ini, kita tidak boleh ragu ketika ada seseorang setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaku sebagai nabi, itu mesti dia di atas kebatilan, mesti dia dusta. Apa yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi? Indak Iqbal. Nah, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, bukanlah nabi itu bapak dari salah seorang di antara laki-laki di antara kalian, tapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Yang ketiga, al-iman bi anna risalatahu nasikhatun lil adyanis sabiqah. Beriman bahwasanya risalah beliau sallallahu alaihi wasallam adalah penghapus untuk semua agama-agama yang telah lewat. Ini harus diimani ya, kawan. Makanya seorang muslim mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi kemudian menjadi salah satu dai penyeru persatuan tiga agama. Ini tidak benar berarti persaksian dia. Karena kalau seorang mengaku akhwan setelah syahadatut tauhid kemudian mengaku asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia harus yakin dan beriman kalau apa? Syariat Nabi kita Muhammad sebagai penghapus semua agama yang telah lewat. Naam. Apa dalilnya? Bahwasanya syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penghapus semua agama yang telah lewat, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Sehingga tidak ada lagi akhwanifillah Yahudiyah yang apa diakui maupun Nasraniyah yang diakui setelah diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, man ya'ti bid dalil? Indak apa Zaid? Qala Allah azza wa jalla, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Tayyib, la ba's. Tapi ada yang lebih sharih. Kalau ayat tadi masih bisa dibawa kepada makna Islam secara umum, bahwasanya Islam untuk semua syariat Rasul terdahulu adalah Islam. Jadi yang tidak berislam ya termasuk merugi.
yang menunjukkan secara tegas Islam itu penghapus. Indar Rifki hadis. Nah, man ya'ti bil hadis. Tayyib. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi Muhammadin walladzi nafsu Muhammadin biyadihi, la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma mata wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Ini jelas ya, Pak. Nah, Nabi bersumpah bahwasanya tidak seorang pun mendengar dari kalangan umat manusia tentang apa? Tentang diutusnya beliau kemudian tidak mau beriman kepada beliau, baik itu Yahudi maupun Nasrani. Kemudian mati dalam keadaan belum beriman, maka dia penduduk neraka. Nah, menunjukkan agama ini penghapus agama-agama yang sebelumnya. Poin yang keempat yang wajib ditetapkan berhubungan dengan apa? Itsbatun nubuwah. Al-iman bi annahu ballagha risalah wa lam yaktum minha syai'a. Beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan risalah dan tidak menyembunyikan sedikit pun darinya. Kita mengaku bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di antaranya harus diimani ini. Rasul telah menyampaikan semuanya, tidak tersembunyi satu perkara pun yang Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan untuk disampaikan. Nah, dan hal ini dipersaksikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim dalam perkumpulan terbesar saat itu. Ala hal ballagtu, tatkala Nabi meminta persaksian kepada mereka, nah, apakah aku telah menyampaikan? Maka para sahabat menyatakan, nah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan. Dan keyakinan terhadap poin yang keempat ini, akhwani fillah, penting. Berhubungan dengan apa? Dengan perkara yang Rasul sallallahu alaihi wasallam peringatkan dalam majelis-majelis beliau berhubungan dengan bid'ah. Kenapa? Karena seorang mengadakan kebid'ahan atau terjatuh dalam suatu kebid'ahan karena luput darinya poin yang keempat ini. Nah, secara disadari ataupun tidak disadari, seorang jatuh dalam kebid'ahan. Kenapa? Karena ada pada diri dia kelemahan dalam meyakini bahwasanya Nabi telah menyampaikan perkara agama ini secara sempurna. Allah telah menegaskan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madinah. Sesuatu yang sempurna berarti tidak ada sesuatu yang disembunyikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil untuk poin yang keempat. Selain hadis tentang apa? Kisah tadi di mana Rasul meminta persaksian para sahabat. Dan asar-asar dari para sahabat banyak yang menunjukkan tentang kesempurnaan penyampaian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin yang kelima, al-iman bi ismatihi fima yablughu min rabbih atau fima yuballighu an rabbih. Al-imanu bi ismatihi fima yuballighu an rabbih. Yang kelima yaitu beriman tentang kemaksuman Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap perkara-perkara yang berhubungan dengan penyampaian perkara-perkara dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa perintah ataupun larangan ataupun khabar. Kita semua harus beriman bahwasanya Nabi itu maksum, tidak akan terjatuh dalam kesalahan. Dalam apa? Menyampaikan risalah. Walaupun akhwani fillah pada hal-hal tertentu beliau apa? Beliau terjatuh dalam kekeliruan,
Tapi apa? Kekeliruan ini tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi Allah Subhanahu wa taala tegur untuk menunjukkan kepada kita juga bahwasanya naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ada sisi yang lain, bahwasanya beliau itu manusia yang mengalami kelupaan. Cuman pada perkara penyampaian risalah tidak akan mungkin ada yang salah, tidak ada yang mungkin tertinggal. Ini harus kita bedakan, ya. Ya, dalam penyampaian risalah kita harus yakin beliau itu apa? Maksum, terjaga dari kekeliruan, terjaga dari kelupaan. Kemudian dalil tentang poin kelima ini apa? Nah, santa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau itu wahyu, bagaimana salah? Tidak akan salah. Tidaklah Muhammad berucap dari hawa nafsunya, melainkan dari wahyu yang diwahyukan. Poin yang keenam. Yang keenam, al-iman bima lahu min huquqin ala ummati. Beriman tentang hak-hak yang beliau miliki atas umat ini. Beliau punya hak yang wajib kita tunaikan, ya. Hak beliau apa? Qata'ah, seperti ketaatan. Wal ittiba', yaitu untuk kita ikuti. Wal mahabbah, kita cintai. Wat ta'zir, wat ta'zir, kita muliakan. Wat tauqir, kita hormati. Wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya. Nah, ini 6 hal yang berhubungan dengan apa? Keimanan kita tentang tetapnya kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, diingat baik-baik 6 hal tersebut. Kemudian dalil-dalil tadi dilengkapi padanya faidah yang banyak. Nasallallahu at-taufiq wassadad.